Ustaz takut hantu? Enggak, hantu itu takut sama saya. Lalu kenapa Ustaz minta temani? Saya takut, mana tahu kemarin malam betul-betul mati. Jadi ada yang mengajak yang lain untuk, mana tahu nanti datang panitia. Gimana Pak Ustaz mati? Ustaz, kita harus ceramah. Ustaz kan payah. Tapi kalau ada tim di dalam, dia lihat, gimana nih panitia? Bungkus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin menambah keyakinan saya, ternyata saat roh keluar dari jasad yang bisa menolong aku hanya satu. Jarang-jarang saya bawa tasbih, belum pernah saya ceramah bawa tasbih, baru hari ini saya bawa. Makin kuat saya, la ilaha illallah. Mana tahu mati. Mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustad-ustad mati. Yang dibawa mati inilah dia, la ilaha illallah. Itulah mengapa dalam doa kita selalu mengatakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Perbaiki amal, banyak-banyak. Amal saya Pak Ustadz baca Quran, biasa. Amal saya Pak Ustadz zikir, biasa. Ada amal yang luar biasa. Apa dia? Menolong rumah-rumah Allah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tampak ini adalah materi. Bisa dilihat mata, bisa disentuh tangan, bisa didengar telinga. Ini yang disebut dengan materi. Saya percaya gelas ini ada karena bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh tangan. Tapi kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Aliran ini bernama materialisme. Materi. Maka orang-orang materi tidak menganggap ada yang tidak ada materi. Mana Tuhan itu? Mana malaikat itu? Mana sorga itu? Mana nyawa itu? Mana ruh itu? Padahal sebenarnya orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya bahwa yang tidak tampak itu ada. Mana buktinya? Ketika mereka sedang terapung-apung di tengah lautan, mereka selalu memberikan signal, simbol SOS, save our soul, jiwa. Dia tidak katakan save our body, selamatkan tubuh saya, tidak, tapi selamatkan jiwa saya. Itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Orang yang pergi berjemur di pantai Kuta atau di pantai manapun, tiba-tiba yang kulitnya sebelumnya tidak berwarna putih, tiba-tiba saja berubah menjadi hitam. Itu karena ada cahaya ultraviolet yang tidak tampak. Bagaimana dia bisa merubah warna kulit? Begitu juga kalau kita buka itu kotak hitam yang akan masuk koper barang-barang kita menuju airport, akan naik pesawat, dia tidak mau buka satu-satu, maka dia gunakan cahaya X-ray ketika kita lihat. Tidak ada itu cahaya, tapi dia ada. Begitu juga orang yang mengingkari mana Tuhan itu, mana malaikat itu, mana surga itu, maka saat itu juga kita bisa tempeleng dia. Setelah itu dia marah, lalu kita tanya, mana marah itu? Setelah itu dia sedih, mana sedih itu? Ini air mata, itu bukan sedih, itu adalah ungkapan kesedihan. Walaupun tidak semua yang menangis itu karena sedih, karena ada juga yang menangis karena kekenyangan. Siapa dia? Buaya. Karena buaya tidak punya pori-pori, maka dia kalau sudah terlalu kenyang, sudah lelah, berkeringat, tak bisa keluar dari kulitnya, akhirnya keluar dari lubang matanya. Maka disebutlah dengan istilah air mata buaya. Tapi jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah binatang paling setia. Oleh sebab itu orang Betawi di Jakarta kalau menikah pasti ada roti buaya. Kenapa ada roti buaya? Karena buaya paling setia sampai akhir hayat yang memisahkan kita. Begitulah agaknya kata buaya. Tapi buaya ini setia selama dia di air, sampai jangan naik ke darat. Sudah dia naik ke darat itu luar biasa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jiwa-jiwa ini kalau tidak diisi dengan berjamaah, diisi dengan zikir, dia akan kosong, hampa. Dan kalau sudah kosong, spiritual palsu akan mengisinya. Betul? Karena begitu banyak di kota-kota besar, jangankan di tempat kita, di Amerika, di New York, banyak rumah-rumah spiritual palsu. Anda merasa kosong, Anda merasa hampa, Anda merasa tidak ada harapan, datanglah kemari. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Dari mana datang? Tapi kita akan mendapat ketenangan dengan apa? Zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa penuh jiwa, luar biasa. Sampai-sampai terbawa ketika tidur. Ketika kita tidur, tiba-tiba mimpi dikejar oleh Nyi Blorong, suster ngesot. Mana bisa suster ngesot ngejar Pak Ustaz? Iya juga ya. Maka saat itu kita langsung teringat Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah yang akan menolong kita saat sakaratul maut. Kita punya pistol. Apakah saat sakaratul maut pistol itu bisa menolong kita? Tidak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah spiritual yang penuh zikir. Itulah yang akan bisa menolong. Kemarin malam saya terpaksa minta tim datang menemani saya tidur. Biasa saya tidur sendirian. Di kamar saya kunci tidur sendirian. Kemarin malam saya buka, saya telepon. Tolong ikut ke dalam. Ada apa Ustaz? Datang pula takut saya. Tiba-tiba saya merasakan ruh saya ini keluar dari jasad ini. Dan saya melihat jasad saya di atas tempat tidur. Dan rasanya sesak napas. Tapi saat itu yang satu-satunya yang saya ingat adalah la ilaha illallah. Dalam antara tidur dan jaga itu tetap ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ternyata di situ baru saya paham Allah sedang menunjukkan, hai Abdul Somad, itu baru geladi kotor sakratul maut. Geladinya aja kau sudah ketakutan, apalagi kalau nyata. Ustaz takut hantu? Enggak, hantu itu takut sama saya. Lalu kenapa Ustaz minta temani? Saya takut, mana tahu kemarin malam betul-betul mati. Jadi ada yang mengajak yang lain untuk, mana tahu nanti datang panitia. Gimana Pak Ustaz mati? Ustaz, kita harus ceramah. Ustaz kan payah. Tapi kalau ada tim di dalam, dia lihat, gimana nih panitia? Bungkus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin menambah keyakinan saya. Ternyata saat roh keluar dari jasad, yang bisa menolong aku hanya satu. Jarang-jarang saya bawa tasbih. Belum pernah saya ceramah bawa tasbih. Baru hari ini saya bawa. Makin kuat saya, la ilaha illallah. Mana tahu mati. Mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustad-ustad mati. Yang dibawa mati inilah dia, la ilaha illallah. 3 anak dokter spesialis hebat, IQ tinggi, dari rumah sakit bergengsi, dokter sampai 2 titelnya, kartu nama panjang hampir sebesar amplop. Semua melihat ayah terbujur kaku dalam keadaan seperti tak bisa digambarkan. Masing-masing, yang satu melelehkan air mata, yang satu hanya melihat saja, yang satu tak jelas. Tapi andai mereka orang-orang yang penuh spiritualnya, maka dia akan perlahan mendekati telinga dan berbisik, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakratul maut di antara kamu. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Abdul Somad sampai masanya tiba-tiba terbaring di rumah sakit. Bapak ibu datang menjenguk, maka katakan ke telingaku sebelah kanan, hai Abdul Somad, jangan cuma diam, jangan cuma kata, gimana Ustaz Somad kita ajar? Enggak usah, dia udah tahu itu bacaannya. Jangan, dia juga manusia biasa. Boleh jadi dia lupa.
La ilaha illallah. Maka nampak lidahnya bergerak. Yang bisikkan satu orang. Jangan semua mau bisik. Semua mau membisikkan sambil bawa HP, mau selfie. Cukup satu orang saja yang berbisik. Tenang, tenang, yang lain tenang. Biar aku yang membisik. Yang paling indah adalah yang membisikkan itu anak kita. Betul. Yang dulu saat dia lahir, kita yang membisikkan ke telinga dia. Anak saya satu semata wayang, laki-laki. Apa yang saya harapkan dari dia? Aku ingin kau menjadi orang yang besar, nak. Aku ingin kau menjadi orang yang kaya raya. Tapi aku paling ingin di antara keinginan, saat aku meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Karena dulu saat kau lahir ke dunia ini, aku yang berbisik ke telingamu, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Ini anak Ustadz mau lahir. Ustadz di mana sekarang? Aku sedang ceramah. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya biar aja lahir, masa nunggu aku pulang? Setelah lahir jam 9 pagi, kebetulan 1 Muharram, ceramah di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Pulang saya pun ke rumah sakit, ganti, buka baju koko, pakai baju kemeja, buka peci, saya gulung. Naik ke atas rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau cari siapa? Kata bidan. Saya kalau nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai koko, orang banyak nggak ingat. Dia sangka mahasiswa semester 7. Saya mau lihat anak saya bilang. Saya mau lihat anak saya. Oh iya, sebentar ya Pak. Tadi abang, sekarang bapak. Udah ambil wudhu katanya. Sudah, saya bilang. Pandai azan katanya. Astagfirullah. Nih anaknya pegang ya. Saya pegang, kepalanya di sebelah kiri, saya pegang pelan, saya azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sekuat itu. Kalau kuat gitu terkejut lah dia. Itu pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sanggup saya. Meleleh air mata saya. Untung tak datang bidan itu. Hapuslah air matamu Ustaz. Saya azankan terus. Apa yang Ustaz tangiskan? Apa yang Ustaz sedihkan? Yang kusedihkan adalah kau lahir, aku yang membisikkan ke telingamu. Nah, di saat mati nanti aku ingin kau juga yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kami belum nikah Pak Ustaz. Lalu yang bisikkan siapa? Istrimu lah. Begitu ke awal-awal nikah, saya dulu pertama awal-awal nikah saya katakan ke istri, nanti kalau kau lihat aku tanda-tanda nampak aku sudah mau sakaratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti. Sekarang pula kata dia. Oh cepat aja dia kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak bisa disentuh oleh tangan, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, inilah yang dikenyangkan pagi ini. Ustaz ngomong kenyangkan karena sudah sarapan, betul. Perut ini materi, tampak dia. Kalau di ronsen nampak, maka yang materi diisi dengan materi. Diisi dengan apa tadi Pak Ustaz? Nasi goreng. Diisi dengan apa tadi? Lontong sayur. Tapi yang non materi tidak bisa diisi dengan materi. Apa dia? Kebahagiaan letaknya di dalam hati, letaknya di dalam jiwa, letaknya di dalam raga, letaknya tak tampak oleh mata. Ini Ustaz Somad, masjid ini programnya penuh terus. Betul Pak? Tadi malam ada iktikaf, pagi ini ada pengajian, nanti zuhur ada pengajian, nanti malam ada pengajian. Ustaz-ustaz hebat diundang kemari, luar biasa. Lalu kemudian kenapa kota besar makin hebat, metropolitan, tapi justru pengajian bukan makin sepi? Kenapa? Karena ada orang yang ingin mengisi batinnya dengan zikir, terasa full. Betul? Ini kalau dicek satu-satu bisa dilihat full. Tapi ketika berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, bisa kita cek low bed.
kosong. Tapi saat ini maka sering-sering berada di majelis-majelis yang luar biasa. Syair-syair yang dibacakan tadi, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dari mana datang syair-syair ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, datang seorang sahabat memuji-muji dia. Nabi diam, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa memuji-muji Nabi itu boleh. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Datang Al-Habib Umar bin Hafiz. Saya awali dari yang masih hidup sekarang di Hadramaut, Tarim, membuat satu puji-pujian untuk Nabi dalam sebuah kitab berjudul Ad-Diya'ul Lami'. Dia cahaya, lami yang berkilau karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria, 200 km dari Kairo, Mesir. Sampai hari ini masih dikunjungi orang. Dia menulis syair puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis dalam syair berjudul Al-Burdah. Burdah artinya selendang kain yang diletakkan di tengkuk ini. Ini namanya burdah. Nabi itu memakai burdatun khadra, selendang berwarna khadra, hijau. Oh, ini kebetulan aja warna hijau. Burdatun khadra. Dia tulis syair itu. Dia tulis syair bait demi bait begitu indah. Telah selesai dia bingung namanya apa, mau dikasih judul apa syair-syair yang indah ini. Sampai akhirnya dia tertidur terlelap dengan pena berada di tangan. Dan pada saat itu datang dalam mimpinya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasangkan burdatun khadra ke tengkuknya. Lalu setelah itu dia pun terbangun dalam keadaan sehat walafiat, dan dia beri judul syair itu berjudul syair Burdah. Itulah yang selalu dinyanyikan juga dalam majlis-majlis untuk mengisi spiritual yang kosong. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dari mana datang irama? Irama lantunan kata-kata yang indah. Kata-katanya indah, tapi kalau dibaca lurus-lurus saja maka tidak nampak keindahannya. Maka Islam tidak membunuh darah seni. Seni suara dikembangkan. Jangankan dalam syair, jangankan dalam salawat, dalam ayat Quran pun dibenarkan ada untayan tangan, bukan taganni tapi nagham, nada-nada yang indah. Makanya dalam musabaqah tilawatil Quran MTQ ada namanya bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, hijaz, sika, macam-macam namanya. Tapi kemudian ketika dibaca jangan sampai merubah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang bilang Allah. Coba kalau bacanya lurus-lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tampak indahnya. Begitu juga dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nada di dalam. Begitulah Islam, tidak membunuh kreasi manusia. Tapi jangan sampai gara-gara lagu lalu tajwidnya rusak. Iyyaka na'budu. Itu memperkosa ayat namanya. Maka ketika berkumpul bersama-sama membaca syair-syair yang indah. Kalau di kampung kami di Sumatera, kami selalu membaca saat mengayun anak untuk akikah, saat ada orang walimah nikah, saat ada acara khitan, saat acara itu membaca syair Al-Barzanji.
Apa di Jakarta masih baca Al-Barzanji? Itu ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanj nama kampung di Irak, namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Makassar disebut Al-Makassari. Ulama besar, makamnya di Cape Town, Afrika Selatan. Siapa dia? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, yang dibuang oleh Belanda karena perjuangan yang luar biasa memerdekakan negeri ini. Allahu Akbar. Orang Minangkabau, Al-Minkabawi, ulama besar. Siapa dia? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ulama besar dari Masjidil Haram, menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal pada tahun 1916. Dan dia punya murid, salah satu muridnya itu kembali ke Jawa Timur, mendirikan pesantren di Jombang, nama pesantrennya Tebu Ireng, mendirikan ormas. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama kita luar biasa. Mereka bukan selevel nasional, tapi seluruh dunia mengakuinya, diangkat sebagai imam Masjidil Haram. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Yaman Al-Yamani, orang Hadramaut Hadrami. Hadir bersama kita Syekh Ustadz Abdullah Saleh Hadrami. Beliau sekarang tinggal di Yaman, guru saya. Hadir bersama kita, belajar di Saudi Arabia bersama 4 tahun talaqi bersama ulama besar dari Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin. Hadir bersama kita pada subuh kali ini. Allahu Akbar. Hidup ini hampa tanpa spiritualitas, full penuh. Makanya tadi subuh Allahu Akbar, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi taala. Allahu Akbar. NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Terserah, mau pakai usolli, mau nggak pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Alhamdulillah Ustaz Somad, masjid ini ada orang Muhammadiyah, ada orang Nahdlatul Ulama, ada orang Perti, ada orang Persis, ada orang Al-Irsyad. Tidak ada yang mempermasalahkan. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Apa dipermasalahkan? Bapak yang dimuliakan Allah, subuhnya berapa kali kita katakan Allahu Akbar? Tahiyatul masjid Allahu Akbar, qabliyah subuh Allahu Akbar, sholat subuh Allahu Akbar, sholat duha Allahu Akbar. Berapa kali mengangkat telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa mesti pakai telunjuk? Ya, orang kalau sudah serius menunjuk dia. Serius Ustaz mau datang? Iya. Serius mau datang? Iya. Serius mau datang? Betul aku mau datang nanti. Maka spiritual yang asli ini harus terus dipenuhi. Majlis-majlis ilmu, masjid-masjid harus mencerdaskan, diisi penuh. Karena kalau tidak akan datang spiritualitas palsu. Orang-orang palsu, bukan mengisi kebaikan, tapi memang dasar likulli saqit laqit. Setiap daun yang jatuh pasti ada yang mengambilnya. Ada bunga yang jatuh, bunga mawar, ada yang ambil. Bunga kemboja, ada yang ambil. Bunga tai ayam, ada juga yang ambil. Datang Al-Mukarram, profesor, doktor, kiai, ada yang ambil. Ustadz, doktor Andus, ada yang ambil. LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak, ada yang ngambil. Tapi ternyata spiritual palsu pun ada juga yang ngambil. Dia nggak langsung ngaku ustadz, langsung paling tinggi ngaku nabi. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad, diimpor dari India, diusir oleh Pakistan, lari ke Inggris. TV-nya ada, saya nonton langsung televisinya. Ditonton bisa di Maroko waktu kami kuliah dulu. Tidak boleh, dilarang. Orang kita ngaku jadi nabi di Bogor, nggak usah jauh-jauh. Siapa namanya? Ahmad Musadek.
pakai Quran langsung. Ini ayatnya. Nama nabi kamu siapa? Muhammad. Itu nabi dulu, ada lagi nabi baru zaman Nuh. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Ini dia Ahmad. Ahmad Musadi. Kalau anak-anak kita tidak dibekali agama, blank, kosong, iya juga ya. Tapi kalau dia punya bekal agama, dia cuma senyum aja. Siapa namanya? Ahmad. Oh, jadi kalau nama Ahmad, semua Ahmad Nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi baru. Siapa namanya? Nasrullah. Karena setelah Ahmad itu ada ayat bunyinya Nasrullah. Juz 30. Mana dia? Idza jaa Nasrullah. Berarti Nasrullah juga Nabi. Setelah Nasrullah ada lagi Nabi susulan. Siapa namanya? Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini dia, Nabi terakhir. Percayalah kepada aku. Percayalah. Siapa yang tidak percaya? Tapi jangan dipotong nanti. Nanti dipotong keluar video YouTube. Ustaz Somad sudah mengaku menjadi Nabi terakhir. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang punya bisnis, lanjutkan bisnismu. Saya di Kuala Lumpur diajak makan oleh seorang datuk. Ustaz Somad sebenarnya hotel ini belum buka, tapi karena kami ingin Ustaz datang kemari, jadi kita makan bersama. Oke datuk, berapa lantai ini datuk? Ya sekitar patah lah leher kalau nengok ke atas. Inilah hotel punya Melayu yang paling tinggi di Kuala Lumpur, Ustaz Somad. Yang lain bukan. Kita bangga, orang Muslim Melayu punya hotel paling tinggi. Namanya siapa? Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang cerdas kita bangga. Kenapa begitu? Umat Islam. Jangan bayangkan, ceritakan kepada anak cucu, Nabi Muhammad itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya koyak-koyak, compang-camping, perutnya diikat batu. Apa? Itu Muhammad mana? Itu bukan Muhammad yang ku kenal. Mungkin itu yang sedang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah usia 25 tahun dengan mahar isruna bakarah. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. 20 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang sakit lah itu. 35 juta kali 20 ekor berapa itu? 700 juta. Anak muda 25 tahun nikah dengan janda umur 40 tahun, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Bukan Muhammad, umat Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itu ini yang miskin, ini yang susah melarat. Nabi kita kaya, anak mudanya aja. Itu zaman saya dulu yang pakai perangkat solat. Yang zaman sekarang lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. Tak bermodal. Setelah dianjurkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat lagi, dia berkurban, dia potong sendiri 63 ekor itu sapi. 63 ekor itu onta, dia potong sendiri. Ketika itu umurnya 63 tahun. Orang berumur 63 tahun sanggup memotong onta 63 ekor. Saya sampai sekarang motong ayam aja nggak tega. Nggak sampai hati saya. Saya ini orangnya lembut. Nggak sampai hati saya melihat ayam itu terkapar bersimbah darah. Nggak tega saya. Tapi kalau sudah digoreng, itu lain cerita. Nggak tega pula kita membiarkannya kan. Ayam goreng kata Upin Ipin. Oleh sebab itu kita mesti cerdas secara intelektual, mantap. Tapi cerdas secara spiritual. Ngaji, baca Quran, ahli tafsir datang kemari. Ahli hadis datang kemari, ahli fikih datang kemari, bapak ibu datang. Yang belakang kami nggak ngeliat ustaz, layar kan ada. Angin kencang pak ustaz, ya resiko kenapa datang terlambat.
Untuk yang tidak bisa melihat, saya tegur dan sapa yang di belakang, yang kena hujan, pahala kalian lebih banyak 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, mundurlah ke belakang. Ada yang ngaku jadi nabi, datang satu lagi ngaku jadi Jibril. Ngaku jadi Jibril, Lia Eden ngaku jadi Jibril. Tapi polisi kita cerdas. Jibril ditangkap, Nabi ditangkap. Akhirnya dikonfrontasi. Nabi dapat wahyu dari siapa? Jibril. Maka Jibril ditanya, Jibril, pernah kamu ngasih wahyu ke dia? Enggak, katanya. Aku enggak pernah bawa wahyu ke dia. Nabi ditanya, ente Nabi? Iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Berarti dua-duanya bohong. Tangkap. Artinya apa? Perangkat hukum kita juga mesti cerdas secara intelektual dan spiritual. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas intelektualnya, spiritualnya, tiap hari dia berzikir, alladzina yadhkurunallah, berzikir saat tegak, saat duduk, saat berbaring, maka insyaallah saat sakratul maut mudah dia. Sekali bisik langsung jalan. La ilaha illallah. Tapi kalau tidak upaya. Saya sering nengok orang sakratul maut sampai dibuka atap rumah baru mati. Sampai dipukul daun kelor, enggak juga mati. Akhirnya tolong keluarga keluar dulu kamar, keluar tutup. Akhirnya mati. Kok mati, Pak? Kupukul pakai batang kayu kelor. Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik dibisikkan, enggak mau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak mau. Tapi ada kawannya satu yang cerdas. Dia ambil HP, dia buka Google. Dia tunjukkan. Ini? Bro, itu gambar apa tadi? Ini apa? Bala 6. Ternyata itu yang dia cari. Ini kan. Iya kan. Gol. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apapun perbuatanmu, ingat, pintu gerbang itu pasti kau lewati. Michael Jackson menyangka dia tidak akan mati. Akhirnya dia buat satu kotak. Dia katakan kalau masuk ke dalam kota ini tidak akan mati untuk selamanya. Persis yang ada dalam Al-Quran. Aynama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di dalam kotak kayu yang kuat dan kokoh. Kronologis ayat itu apa? Ada seorang kafir musyrik membuat satu kotak kayu, dia masuk ke dalam. Teman-temannya nanya, kenapa kau masuk ke dalam? Supaya malaikat enggak ketemu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kau tetap juga akan mati. Kematian akan tiba. Tapi saya tidak ingin selesai pengajian ini Bapak Ibu pulang bawaannya semua mau mati aja. Gimana adik-adik, ada rencana mau ngambil S2 kemana? Enggak Pak Ustaz, mau mati aja. Jangan. Kita diciptakan Allah bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Maka selama kau hidup ini beramal. I'mal li dunyaka, beramallah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Tapi kalau sudah cerita mau mati, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati hari besok. Maka beramal semangat, bawa anak-anak. Malam Ahad, malam libur, Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat sibuk. Mestinya kan pergi liburan ke bukit, ke danau. Orang Jakarta malah malam Ahad, malam libur, datang kemari ngapain? Iktikaf. Aneh bin ajaib ini orang Jakarta. Ustaz kok tahu iktikaf? Emangnya ikut? Enggak, saya enggak ikut. Terus nanya aja tadi. Imamnya siapa? Syekh Isom, langsung dari Yaman, imam naturalisasi. Biasa.
Ini Masjid Agung Sunda Kelapa nggak main imam lokal. Dia mau imam kayak gaya-gaya Manchester United, Liverpool, Juventus, luar biasa, langsung dari Yaman. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya yang bisa saya tiru Allahu Akbarnya. Maka tadi malam semuanya khusyuk mendengarkan ayat-ayat, menikmati bacaan Al-Quran ayat demi ayat. Masya Allah, meledeskan air mata. Apa yang kau tangiskan, friend? Apakah dosamu? Apakah enggak? Rukunya lama betul. Janganlah. Ainani, ada dua bola mata. La yamassuhumun nar. Dua mata ini tidak disentuh api neraka. Tidak akan disentuh api neraka bola mata ini. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Masa laluku ya Allah, tak terbayangkan gimana sedihnya mereka. Teraniaya, tak jadi kunikahi mantan-mantanku itu ya Allah. Tangisi itu. Berapa orang anak gadis yang sudah kau rusak menjadi janda-janda. Hampa hidup mereka, ditempeleng oleh suami mereka. Kalau tahu begini udah lama aku ceraikan kau, pret kata dia. Dosa itu, jangan kau sangka tidak dosa. Berapa duit haram yang sudah kau makan, berapa supirmu yang tak kau gaji, berapa tukang parit yang sudah kau aniaya. Memangnya bisa kau cari dia di dunia? Kau mesti minta maaf. Di mana kau akan berjumpa? Di padang mahsyar. Semuanya berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya berkumpul. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semua. Di mana kau cari mereka? Di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah ketemu, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka ketika kau ada silap salah kepada manusia, datang minta maaf. Memangnya bisa kau minta ampun dengan pergi haji dan umrah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ampunkan aku karena sudah menganiaya si fulan ya Allah. Enggak bisa. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Sumatera. Sumatera itu kan ngomongnya kalau labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Banyak orang nuduh saya di internet itu, katanya saya ustadz keras, ustadz radikal. Pasti dia nonton waktu saya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lalu dia, ini ustadz keras. Coba tonton yang lembut tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Saya ulang 2 kali biar dia bisa nonton lama. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang jadi masalah dia nggak bisa nonton lama, paket nggak ada. Betul kata Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, masalah kita Ustadz Somad, masalah ekonomi. Oleh sebab itu ada yang mengatakan nanti kalau dia miskin di akhirat lebih dulu masuk surga. Tempat yang paling jahat kotor adalah pasar. Ini yang ngajar begini siapa? At-tajirus saduqul amin. Pedagang, jujur, amanah. Kalau dia mati nanti, ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Masjid ini Ustadz Somad, ini dulu adalah kawasan orang-orang Belanda semua ini. Tidak ada muslim di sini, tapi ada sekelompok orang muslim, orang-orang kaya yang punya duit, dia dirikan masjid, luar biasa. Informasinya dari mana? Dari Pak Wapres. Itu gunanya kita berjalan dengan orang cerdas seperti duduk di perpustakaan berjam-jam. Makanya saya suka kalau ada orang-orang hebat itu ngomong, kalau pertemuan saya diam aja. Diam aja. Siapa? Saya copy beritanya. Mereka heran, Ustadz ini kalau di mimbar berceramah, kenapa pas temu diam? Saya sedang cari bahan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai akhirnya kita pun mati. Sering-sering datang ke rumah sakit kalau mau ingat mati. Kemarin saya dibawa ke rumah sakit Ummi. Ustaz Somad, kita masuk ke ruang ini sebentar. Oke, saya lihat ada sebesar kulkas. Darah mengalir. Suaranya nggak sebesar itu, dibesarkan sedikit. Masuk selang ke dalam, darah dimasukkan ke dalam mesin, keluar lagi. Berapa lama proses cuci darah ini? 5 jam. Bapak sudah berapa jam di sini? 4 jam. 4 jam dia terbaring tapi masih bisa senyum menyambut kami. Ustaz. Bapak dari mana? Minal Madinatil Munawwarah. Gak bisa bahasa Indonesia. Rupanya orang Madinah. Orang Madinah di rumah sakit Ummi cuci darah. Dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang jauh betul. Luar biasa. Gak ada nampaknya cuci darah di Madinah. Luar biasa. Apa yang Ustaz rasakan melihat itu? Ya Allah. Abdul Somad, sampai masanya kau pun juga mengalami seperti ini. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, bersyukur pada Allah. Tapi alhamdulillahnya jangan kuat-kuat. Jenguk orang sakit, alhamdulillah aku belum macam, jangan. Tips melihat orang sakit, jangan terlalu jujur. Pas melihat orang sakit, gimana menurut pendapat Ustadz saya ini? Kalau aku tengok ini nampaknya 2 Jumat selesai ini. Nah, gimana Ustadz? Kok sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Sehat, katakan sehat. Saya ada seorang bapak jenderal, Ustadz Somad, nanti kalau ke Jakarta, tolong telepon saya, kita akan pergi ke rumah sakit Gatot Subroto, kita medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Pak, insya Allah. Dia telepon lagi, Ustadz kat bolak balik ke Jakarta, kenapa enggak telepon saya? Sengaja saya enggak periksa Pak Ustadz. Saya sengaja enggak periksa Pak. Kenapa? Karena kalau diperiksa nanti saya khawatir bahwa saya sakit. Akhirnya saya yakin bahwa saya memang sakit. Jadi saya sehat. Nanti kalau sakit barulah. Tapi kita tetap percaya kepada Allah, tetap usaha periksa kepada dokter, medical check up, tetap makan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jangan khawatir, jangan takut, jangan tambah rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya masih periksa ke dokter. Hanya saja sekedar ikhtiar dan usaha. Pergi ke rumah sakit, pandang mereka, lihat mereka. Selesai ceramah, nanti Ustaz akan kami bawa ke rumah sakit. Bisa? Bisa. Kenapa enggak? Sampai di rumah sakit diberi jubah warna biru langit. Saya biasanya khutbah pakai jubah, masuknya dari belakang. Ini masuknya dari depan. Wah, ini aneh ini. Masa? Gak lama setelah itu dikasih cuci tangan, kobokan. Cuci tangan Pak Ustaz. Kok dingin? Alkohol. Habis itu tisu. Masya Allah. Ini mau dikasih makan apa ini? Luar biasa. Mereka bukakan pintu. Silakan masuk Pak Ustaz. Silakan masuk. Saya tengok di pintu ICU. Wow. Silakan masuk. Saya pun masuk ke dalam. Tutup pintu. Bapak-bapak enggak masuk? Enggak, Ustaz aja masuk. Wah. Begitu mereka menghormati Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Jami. Masya Allah. Sampai dalam tutup pintu saya sendirian, baru saya paham rupanya di situ tempatnya orang-orang kena penyakit menular kritis. Andai mati, saya mati duluan. Sunyi, sepi, yang terdengar suara. Ini kalau masih zigzag hidup Pak Ustaz. Tapi kalau sudah lurus nanti datang, ya Allah, janganlah sampai lurus selama itu. Alhamdulillah. Ya Syafi, wahai yang engkau maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha menyehatkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha memberikan kebaikan. Isfi mardana, sembuhkan saudaraku ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan. Meleleh air mata, keluar air mata. Saya panggil dokter. Kenapa dia nangis? Saya enggak ada nyakiti dia. Kenapa dia menangis? Selama ini kalau dia tahu Ustaz datang, dia salaman. Selama ini kalau dia tahu Ustaz datang, dia akan senyum, dia senang, dia peluk. Tapi sekarang dia tidak bisa merespon.
Untung tidak ada running text-nya. Kalau ada pasti tertulis di situ not responding. Satu-satunya respon hanya satu, Pak Ustadz. Apa dia? Dia melelehkan air mata. Dan saat itu tiba pada kita semua. Saat yang paling mengerikan. Segala perbuatan engkau dulu akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Satu-satunya yang menolong adalah amal-amal. Belum mati lagi, belum di akhirat. Sampai akhirnya malaikat maut datang. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tak bisa diceritakan. Sampai-sampai ketika Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati lama. Aku masih merasakan sakitnya sampai hari ini. Itulah mengapa dalam doa kita selalu mengatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Perbaiki amal, perbaiki amal. Banyak-banyak. Amal saya Pak Ustadz baca Quran, biasa. Amal saya Pak Ustadz zikir, biasa. Ada amal yang luar biasa. Apa dia? Menolong rumah-rumah Allah. Dengan apa? Dewan Masjid Indonesia akan menolong rumah Allah insyaAllah. Amin. Memperbaiki kualitas mikrofon, kualitas tempat wudhu, para imam, para khatib, para penceramah, diberikan fasilitas, diberikan. Kenapa? Karena kita akan turun rahmat Allah, mengundang rahmat Allah dengan dihidupkannya masjid. Walau anna ahlul qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan pintu-pintu rahmat, barakatin, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, fa akhadnahum, akan kami cabut bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz dari tadi melihat ke sana saja, memandang jam sudah pas 60 menit saya ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka kita diajarkan untuk silakan berbisnis. Makanya selesai salat, idza qudiyatis shalah, kalau sudah salat dilaksanakan. Apakah kau duduk-duduk saja? Apakah kau berpangku tangan? Apakah kau tunggu rezeki datang dari langit? Fantashiru fil ard, bertebaranlah kau di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa bangun masjid besar megah seperti ini, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Yang punya istana dalam surga orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Mau jadi kaya apa miskin? Kaya. Maka keluar dari sini, maka terus bisnis, lanjutkan. Kalau ada orang mengatakan kau nggak ingat mati, nampaknya justru karena ingat mati itulah aku terus berusaha. Karena orang kaya saja ya yang bisa menikmati surga. Ustaz, adakah yang bilang katanya kalau kita masuk surga itu nanti nenek-nenek nggak masuk surga? Ini hadisnya, la yadkhulul jannata ajuzun. Ajuz, orang tua nggak masuk surga. Ketika Nabi menyampaikan itu, seorang tua nenek-nenek menangis. Kenapa kamu nangis? Aku ternyata nggak masuk surga. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Itu menunjukkan jangan pahami secara tekstualis. Ada makna di balik teks. Apa makna orang tua tidak masuk surga? Maknanya yang tua-tua itu nanti ketika di surga muda lagi, jadi umur 30, 31, 32, 33. Kira-kira kalau saya umur 80 masuk surga, dikasih kacang goreng, apa yang bisa dinikmati? Sepak kiri, sepak kanan, gol. Makanya umur kita itu nanti kembali muda. Makanya kalau nggak paham nanya. Nenek tua ini nanya ke Nabi, apakah aku nggak masuk surga? Masuk. Sekarang Nabi sudah nggak ada. Kalau kita nggak paham, nanyanya ke siapa? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak paham, tidak mengerti, tanya.
Sekarang orang kalau AC mobilnya rusak, dia bawa ke reparasi AC. Kalau rusak aki, dia bawa ke tempat aki. Tapi kalau rusak agamanya, dia benerin sendiri. Ini yang masalah. Baca sendiri, pahami sendiri, interpretasi sendiri, nyasar sendiri, mati sendiri, masuk neraka sendiri. Tidak bisa. Tanya pada ulama. Ulama-ulama kita luar biasa. Indonesia ini ulama-ulamanya luar biasa. Ustaz Somad, saya bukan ulama dan bukan luar biasa. Jadi biasa di luar. Tabligh akbar di luar. Ini di masjid. Luar biasa masjid kita. Cobalah tenang, adem, ayam, tentram. Kemana mata memandang? AC, 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 AC. Tapi saya kepanasan. Luar biasa. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Allahu Akbar. Begitu bangun bangkit dari sujud, kening berpasir. Jangankan karpet, jangankan keramik, semen kasar pas. Tapi Masjid Agung Sunda Kelapa luar biasa. Keramiknya bukan cuma di lantai, memanjat sampai ke dinding. Bisa. Marmer, bukan keramik, marmer sampai manjat ke dinding. Itu karena tukang nggak bisa matang di atap. Kalau bisa dia pasang juga. Kalau ada tukang yang bisa nahan 20 jam, dia pasang juga. Saking hebatnya luar biasa. Berapa kali saya nggak jadi pengajian gara-gara apa? Mikrofonnya mati. Kisah nyata, true story. Saya sampai lampu pun mati. Bam. Biasa mati lampu kita senyum. Lama-lama enggak juga hidup. Jadi gimana? Diesel, ambil diesel, ambil diesel, ambil mesin. Maaf Pak, enggak hidup, lama enggak dihidupkan. Dah, jadi kalau gitu gimana? Cari portable yang bisa dibawa-bawa. Enggak juga ada Pak. Sudah 3 usaha, mati lampu, diesel enggak hidup, portable enggak ada. Terpaksa Ustaz. Nggak pakai mikrofon. Masa saya ceramah nggak pakai mikrofon? Apalagi Pak Ustaz. Saya pun naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Langsung cabut pulang. Itulah ceramah paling berkesan dalam hidup saya. Kenapa Ustadz di Masjid Agung Sunda Kelapa ini ceramahnya berapi-api? Karena mic-nya mantap. Luar biasa. Buatlah orang masuk ke dalam masjid adem, ayam, tentram, nyaman. Mandang kiri kanan indah. Memandang ke atas lampunya mantap. Walaupun nggak hidup. Mandang ke bawah keramiknya oke. Luar biasa. Ada Asmaul Husna, ada ukiran kayu, ada indah semuanya. Indah, estetika segala macam. Lalu kemudian suara imam. Ini penting. Kadang masjid bagus imam. Kadang berapa kali kita sholat ketika musafir masjid-masjid pinggir jalan bunyi lebih banyak batuk daripada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang imam, kita yang khawatir. Ini kalau gini ngurus jenazah nampaknya nih. Tapi hebatnya Indonesia beda dengan negara Maroko. Saya di Maroko 2 tahun, tertulis di dinding pengumuman, papan pengumuman, menerima CPNS imam 150 orang. Maroko setiap tahun mengangkat CPNS imam 150 orang. Kita punya masjid 800.000 masjid se-Indonesia, imamnya dibiayai oleh masyarakat sendiri. Allahu Akbar. Luar biasa. Artinya apa? Kita masyarakat yang mandiri. Walaupun ada beberapa imam masjid besar yang dibiayai APBN, APBD, tapi memang kita di masyarakat dari dulu kemerdekaan kita rebut dengan bambu runcing. Setelah merdeka kita bisa bebas berkarya, bebas membangun masjid. Luar biasa. Maka ke depan insya Allah kita jaga persatuan, kita jaga kesatuan dalam bingkai apa? La ilaha illallah.